Sudah siap? Kita berangkat ya. Mana yang sana udah siap, Bu? Ya, kita berangkat ya. Jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang berisik. Berisik saya pulang. Ya. Ya, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang kampung Sancak 3, kalau nggak pantun kurang resep. Daun salam kecebur sumur. Yang mana dia yang baik? Daun salam kecebur sumur. Diambil sama Bang Oji. Yang jawab salam mudah-mudahan biar pada panjang umur dan bisa berangkat haji. Pengen berangkat haji? Punya duitnya? Udah daftar? Lama. Insya Allah yang mau berangkat haji entah tanggal 31 Agustus bisa ngantar saya ke bandara. Saya berangkat umroh bersama istri saya tanggal 31 Agustus. Jadi buat ibu yang nganterin saya umroh tanggal 31 Agustus, insya Allah nyampe nanti. Nyampe mana? Nah iyalah, sampai Bandar Ilo kan sampai ke Mekah. Orang saya bayar sampai 33 juta. Insya Allah semuanya ibu-ibu bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin ya. Besok dipanggil sama Allah, dimandiin. Bu, ini miknya antara itu termati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun kedua, daun salam di rumah Bapak Marjuki. Bapak Marjuki nanam kentang. Yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari sini dapat rezeki. Rezekinya buat bayar hutang. Punya hutang? Entar saya kasih tahu cara pelunasannya. Pengen tahu cara pelunasannya? Mudah-mudahan pulang sini biar ada lunas semua yang hutangnya dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun ketiga, beli kue talam di sirkuit. Yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari sini nemu duit. Duit siapa ditemuin? Bismillah walhamdulillah alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Jangan jadi orang pelit, jangan bengong baik. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, kita hormati bersama Bapak RW 20 Perumahan Geraha Prima Baru, Bapak Sunyota. Sunyota Pak? Hah? Ini tulisannya Sunyota. Ini Bu, tulisannya betul. Sunyota ya. Oh, yang betul. Yang salah saya apa tulisan? Tulisannya. Ya tulisannya. Sorry Pak RW ya. Tulisannya yang salah katanya. Bukan penyebutannya.
Mudah-mudahan PRW kita tahun depan jadi kepala desa. Amin apa Bu? Bapak RW kita jadi kepala desa. Bu. Tes satu. Maaf ya. Tes satu. Mendem. Coba tanya bagusan itu bagus sih. Tes satu. Bisa berganti ya. Iya. Ini ibu yang bagus nih. Saya dikasih 3. Emang ibu mau ditigain? Diduain ke ibu ngambek. Tes satu. Dan mohon maaf PRW, Bapak RW Sunyoto beserta perangkat alat sholat dibayar tunai. Yang kedua yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Priyanto beserta segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah saya hari ini sebenarnya ada 2 acara. Saya dikabari oleh Pak DKM, Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz naiknya jam 11.45 menit. 10.45 menit. Jadi saya tadi mau ngisi di Mekarsari karena saya pikir sini siang. Saya pikir karena Pak DKM Masjid Al-Ikhlas udah tanggal 26 Juni yang lalu udah mesen sama saya, yang di sono saya batalin, saya tetap ngisi di sini aja. Karena sebagai penceramah saya nggak melihat di sono gede, di sini kecil, enggak. Saya nggak melihat amplopnya gedean mana, gedean kecil mana, enggak. Saya sebagai penceramah adalah menetapkan janji, siapa yang ngundang duluan, disitulah saya datang. Setuju ya Bu ya? Jadi saya nggak melihat amplop kecil atau besar, karena saya memang pertama yakin masjid segini gede, jemaah segini banyak, ya kan nasinya kecil. Itu yang jadi pegangan saya. Malu masjidnya gede, jemaah banyak, nasinya kecil. Itu prinsip saya. Maka saya kemari aja udah. Yang di sana saya tinggalkan. Ya lumayan lah 3 perak mah. Yang saya hormati kepada Dewan Penasihat Masjid Al-Ikhlas dan Majelis Ta'lim Al-Hidayah, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara kegiatan santunan yatim dan duafa dipimpin oleh Ibu Nur Hayati Rahmat yang merangkap pula Ketua Majelis Ta'lim dan juga merangkap Ketua RW 06 dan 020. Banyak perangkapannya. Yang kami hormati Ketua PKK di lingkungan RW 20 Ibu Dewi Sularno beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap para Majelis Ta'lim, Ketua PKK RT 1 sampai 12 di lingkungan RW 20 dan para guru-guru kita, para Ustadz Al-Mukarram, Bapak Ustadz Hafidayatullah, Bapak Ustadz EM Badrul Jaman, orang tua saya. Ada lagi nggak yang disebutin? Udah ya semuanya Bu ya. Ikan hiu warnanya abu-abu. Alhamdulillah ibu-ibu. Yang muda boleh bilang ikan hiu di depan pintu. I love you tuh. Yang nenek-nenek pura-pura budek aja. Saya nggak resep sama nenek-nenek. Udah. Ini acaranya apa nih? Santunan anak yatim, indahnya berbagi. Ibu sekalian, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, al-malu mali, harta yang kau miliki adalah punyaku, kata Allah. Al-aghniya'u al-wakilu, orang-orang kaya adalah wakilku, kata Allah. Al-fuqara'u
iwali. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu adalah tanggunganku. Jadi yang kita milikin, rumah yang kita milikin, mobil yang kita milikin, ibu yang punya emas, yang punya gelang, yang punya cincin, itu emang punya ibu, tapi sebenarnya itu bukan punya kita. Punya siapa? Punya Allah. Emang kalau kita meninggal dunia itu rumah apa ke bawah? Enggak kan? Mobil sehebat apapun mobil kita, mobil Fortuner kek, mobil Pajero kek, Mercedes Benz kek, kalau kita meninggal dunia, emang kita naik mobil Pajero? Emang kita naik mobil Fortuner? Paling kita naik mobil yang namanya ambulan. Ya, betul kan? Pajero kita, Fortuner kita nggak ditaikin. Kita naik kurung batang, diangkut pakai ambul. Ibu yang punya cincin, yang punya gelang, yang punya perhiasan, yang mohon maaf kalau di kampung saya di Salatiga, itu punya emas, punya gelang, punya cincin, itu boleh main arisan. Main? Entah dapat arisan, dia pergi ke Tambun, dia beliin cincin. Main arisan lagi di gang sebelah, keluar nama dia, dibeliin kalung. Main arisan lagi di RW, BKK, dapat lagi, dia beliin gelang. Semua perabotan ibu itu boleh main arisan. Di sono, di kampung Salatiga. Di sini mah sama kali ya. Dan biasanya ibu-ibu tempat saya itu emas, kalung, cincin nggak bakal dipakai kalau sehari-hari mah. Dipakainya kalau peringatan begini nih, rame dipakai pada kuning-kuning. Itu kalung emang udah ketutupan jilbab dikeluarin, gandulannya gede kayak gandulan jam bunyi, teng-tong gitu. Gelang ini tiga, bunyi kerenceng. Belum lagi cincin dipakai semua. Kalau peringatan begini nih dipakai. Kalau kondangan dipakai. Selesai peringatan dicopotin lagi, ditaruh di lemari. Selesai kondangan dicopotin lagi, taruh lemari. Baru 2 kali dipakai, meninggal. Emang kenapa Pak Ustadz nggak dipakai tiap hari? Sayang Pak, orang boleh itu mengisi uang belanja, main arisan. Kalau kena sabun, nyuci takut pada luntur. Kepakainya buat kondangan, sama peringat. Baru 2 kali mati. Itu dibawa nggak itu perhiasan? Nggak bakal dibawa. Ketika ibu meninggal dunia, sebelum dimandikan sama ibu Amil, sama ibu Haji Amil dicopot-copotin, gelang, cincin dicopotin, gelang dicopotin, kalung dicopotin, anting dicopotin, gelang kaki dicopotin, ya kan? Ditaruh di lemari, dikasih sama suaminya, nih Pak, simpen nih punya almarhumah nih, simpen di lemari. Baru gak 7 hari, baru selesai 40 hari, suami kita udah ngendak, mana yang janda yang belum nikah, ya kan ya? Betul nggak? Iya. Nikah lagi tuh. Kira-kira itu gelang, cincin, emas itu dipakai sama siapa? Sama yang muda kan ya? Iya. Ibu di dalam kubur, ya Allah, gua nggak terima itu cincin gua, itu gelang gua, itu kalung gua berenan arisan, dikit-dikit gua kumpulin, dipakai sama madu gua nggak terima. Ibu mau cekek kagak bisa, ibu mau ngerambet nggak nyampe, ibu mau ngomong-ngomong nggak bisa, kan gitu ya? Ya Allah, jangan dipakai sama yang muda, ngapa? Kasih anak aja. Emang sebini kita, suami kita sayang sama yang muda, dipakai semuanya yang muda. Dia mah nggak main arisan, nggak meri, dia yang make. Kepikiran nggak kira-kira? Bu, kepikiran nggak kira-kira? Akhirnya ibu mikirin itu gelang, cincin, emas.
dipakai sama yang muda, akhirnya ibu jadi setan TBC. Baru tahu kan ada setan TBC kan? Setan TBC itu adalah setan yang apabila dia meninggal, emasnya kagak dikasih sama anaknya, dikasih sama yang muda, semuanya jadi setan TBC. Baru tahu kan ya? Makanya kata saya, udah sekarang ada yang udah punya udah. Yang udah punya bawa udah jual aja emasnya, udah jangan simpen lagi, udah bagiin aja udah. Al-malu mali, harta yang kau miliki adalah bukan hartamu, tetapi adalah punya Allah. Makanya sekarang kita pada hari ini kita indahnya berbagi sama siapa? Terutama berbagi kepada anak-anak yatim. Banyak yang pada salah kaprah. Anak yatim itu man mata abuhu. Yang dikatakan yatim itu adalah yang meninggal bapaknya. Kadang-kadang udah usia 17 tahun masih disebut yatim baik. Yang yatim mabuk itu sebelum akil balik. Kalau udah SMA mah itu bukan anak yatim lagi. Ini mah kadang-kadang udah 30 tahun masih anak yatim baik. Ada batasannya. Dalam agama itu ada batasannya. Yang dikatakan yatim itu yang pertama yang meninggal bapaknya. Yang pertama tuh. Yang kedua adalah anak yang belum akil balik, belum sampai dewasa. Kalau udah 17 tahun mah bukan anak yatim lagi. Itu mah jatuhnya kepada duafa. Makanya kadang-kadang suka pada resep, panitia pada repot, pada centong baik. Ini kan katanya anak yatim, dia kan bukan yatim, bapaknya ada tapi duafa. Kalau mau nyantumin mah bukan pada anak yatim saja, paling ada juga kepada doa apa saya katakan doa apa? Kalau mereka yang udah SMA bukan anak yatim lagi, mereka jatuhnya kepada doa apa? You know? Ini ustaz dari luar negeri. Iya, kadang-kadang mau digegolan tiba anak yatim baik. Udah minta anak yatim baik. Ya, bahkan maaf didengarkan nih. Banyak yang kadang-kadang bapaknya ada, tapi udah nggak bisa ngasih apa kok ke keluarga, kerja enggak, nyari duit enggak, karena kadang-kadang sakit, tapi bapaknya ada. Kata kita mah dia mah belum dikatakan yatim, belum berhak terima santunan apa emang? Bapaknya masih ada loh. Tapi bapaknya udah gak ngapa-ngapain, nyari duit kagak, kerja kagak, usaha kagak, dagang kagak, ngebrok aja kayak toko di rumah. Iya, akhirnya itu anaknya ngomong, Mama, itu katanya ada apa ya di masjid pada kumpul, lagi tanya anak yatim, dibagiin duit, kok saya nggak dapat Mama? Kan kamu punya apa nak? Bapak kamu masih ada nak? Anaknya ngomong apa? Mama, apa sih bapak mati mah? Ada kan? Kapan sih bapak mati? Emang apa? Supaya saya juga dapat santunan. Habis bapak juga nggak kasih duit apa-apa sama saya. Bapak juga nggak nyari duit. Mendingan saya nggak punya bapak. Ya enggak? Ada nggak yang begitu? Makanya oleh karena itu buat kita yang karena momennya adalah santun anak yatim dia monggo. Tetapi ya paling tidak walaupun bukan anak yatim tapi kalau kehidupannya itu apa dia dalam keadaan tidak mampu, maka juga paling kita perhatikan juga. Jangan sampai anak itu ngomong kapan bapak mati sih mak, ujung bilang nih
Ini di mana sih pindahnya ya? Oh, iya, putus-putus. Bu, paham? Jadi harta yang kita miliki adalah bukan harta kita. Paling tidak ibu mohon maaf. Tuh, putus lagi. Satu ya. Dah, betul dah. Yang kalau nggak putus-putus ya. Kan gak enak ya Bu ya kalau putus-putus ya. Enak kan kita selalu nyambung. Sampai mana Bu saya ngomong? Gak putus-putus. Oh yang di belakang jangan bengong aja itu. Jalan-jalan ke Hong Kong. Cakep. Oh yang di belakang jalan-jalan ke Hong Kong. Jangan lupa mampir ke Malioboro. Yang di belakang jangan pada bengong, karena di depan ada Dedi Sarlino. Ya lumayan lah di Sarlino ini. Ini mah bukan Dedi Sarlino, Dedi Gemoy. Jangan bengong, lihat nih Dedi Sarlino. Yang kedua, pernah Allah memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, kau turun ke bumi, kau hancurkan semua yang ada di bumi itu." Malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah, "Baik ya Rabb, 86 laksanakan OTW." Ini kata malaikat Jibril nih. Bahasa saya barusan tuh. OTW. Cuman ketika malaikat Jibril OTW berangkat nih ke bumi yang dituju sama Allah itu, kata malaikat Jibril suruh menghancur porandakan ini bumi. Sedangkan ketika malaikat Jibril ke bumi itu melihat ada yang lagi salat, ada yang lagi baca Al-Quran, ada yang lagi megang tasbih zikir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata malaikat Jibril, "Wahai tentaraku, anak buahku, stop dulu, stop dulu. Kenapa ketua? Tadi katanya suruh dihancurin, stop dulu ketua. Tunggu dulu. Ada apa ketua? Kau lihat nggak itu di bumi ada yang lagi sholat? Lihat ketua, hancurin nggak? Jangan. Masa iya orang lagi sholat kita matiin? Udah kita keluar. Oh gitu baik ketua. Kemudian lagi baca Al-Quran, mau dihancurin juga dimatiin. Kau lihat nggak di bumi itu lagi baca Al-Quran? Lihat ketua. Masa iya orang baca Al-Quran kita matiin? Udah kita keluar. Baik ketua. Yang lagi megang tasbih, tahu nggak ketua siapa? Malaikat Jibril. Yang hancurin siapa? Anak buahnya malaikat Jibril. Masa iya yang lagi megang tasbih itu kita matiin? Kita kualat. Terus gimana ketua? Saya mau ngadep Allah dulu, pengen nanya kenapa itu bumi suruh dimatiin, suruh dihancurin. Baik, malaikat Jibril naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, tadi engkau memerintahkan kami bersama tentara-tentara kami untuk menghancurkan itu bumi. Tetapi di bumi itu saya lihat ada orang lagi baca Al-Quran, lagi sholat, lagi megang tasbih berzikir kepadamu. Masa iya saya matiin ya Rabb?" Apa kata Allah? "Jibril, matiin, hancurin, habisin semua yang ada di bumi itu. Yang sholat ya Allah, matiin. Yang baca Al-Quran ya Allah, matiin. Yang lagi megang tasbih ya Allah, matiin. Yang duduk di masjid sambil jalan ya Allah, matiin. Yang duduk di masjid sambil megang HP ya Allah, matiin." Pada itu pas HP-nya ya. Matiin semuanya. Jadi nggak ada alasan ya Allah, nggak ada, matiin semuanya. Baik ya Allah, turun lagi malaikat Jibril OTW lagi yang kedua. Gimana ketua? Kata anak buahnya malaikat Jibril, udah hancurin semuanya. Yang sholat matiin aja udah, yang baca Al-Quran matiin aja. Kita nggak pakai ketua, udah. Ditanggung sama Allah. Akhirnya itu bumi dihancurkan
Mama ngerti gak kepo? Apa? Pengen tak? Tahu. Ya Rob, tadi katanya suruh dimatiin, udah saya laksanakan tugasnya ya Rob. Terus kayaknya di hati ada ngeganjel ya Rob. Ngeganjel apa? Saya pengen nanya kenapa itu suruh dimatiin. Yang sholat dimatiin, ya baca Al-Quran dimatiin, yang megang takbir dimatiin. Kan semuanya lagi ibadah kepadamu ya Rob. Kenapa suruh dimatiin sih? Ini keponya malaikat Jibril nih. Jibril, kau pengen tahu jawabannya? Pengen ya Rob? Apa kata Allah? Jibril, aku titipkan di bumi itu beberapa anak yatim. Tapi mereka yang sholat, bukannya aku nggak senang mereka sholat menyembahku Jibril. Aku senang kata Allah, tapi mereka sholat khusyuk kepadaku, tapi nggak pernah peduli kepada anak yatim yang ada di sebelahnya. Orang yang baca Al-Quran, bukan aku nggak senang Jibril. Mereka bermunajat, mereka berdialog, mereka baca firmanku. Aku senang Jibril, tetapi mereka uplek aja. You know uplek? Apa uplek? Bu, uplek apa bu? Iya, baca dalam Al-Quran siang malam pagi sore baca Al-Quran, malam dia baca, siang dia baca, subuh dia baca, tapi dia nggak punya kepedulian anak yatim yang ada di sekitarnya. Bagi mereka yang megang tasbih, bukan aku nggak suka Jibril, mereka berzikir kepadaku kata Allah, dia menyebut asmaku kata Allah, aku senang mereka ingat kepadaku, tetapi mereka megang tasbih, uplek aja megang tasbih, menyebut namaku, tapi nggak ada kepedulian kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar rumahnya. Maka itulah kami hancurkan itu bumi dengan sehancur-hancurnya. Ibu bapak mohon bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila Allah akan menghancurkan suatu bumi, suatu kaum, maka Allah akan memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalam kampung itu untuk mematuhi perintah Allah. Apa perintah Allah? Keluarkan sebagian daripada harta yang kau milikinya. Apabila mereka membangkang daripada perintah, maka fahaqqa 'alail qaul wa tadmira, maka aku hancurkan bumi itu dengan sehancur-hancurnya. Surat apa bu? Surat Al-Isra. Al-Isra surat yang keberapa? Surat yang ke-17, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-16. Apabila Allah akan menghancurkan suatu kaum, maka Allah akan memerintahkan orang-orang yang hidup mewah di dalam kaum tersebut untuk mematuhi perintah Allah. Kalau mereka membangkang, Allah hancurkan sehancur-hancur. Makanya alhamdulillah, ini majelis, ini masjid, ini Masjid Talim Al-Hidayah, saya lihat ibu-ibunya mah pada doyan ngaji semuanya. Wajahnya pada doyan ngaji semuanya ini. Ya, kalau orang yang doyan ngaji, yang pertama sama suami kagak pada songong. Ini yang pertama nih. Yang kedua sama duit kagak pelit. Tuh yang kedua tuh. Yang ketiga punya mulut kagak comel. Tuh, orang yang doyan ngaji mah nggak remes, nggak bocor-bocor halus enggak. Ya lo kan orang ngaji masih bocor-bocor halus. Ngerti gak bocor-bocor halus? Tahu gak? Itu kan bininya RW. Iya, masa ininya pakainya hijau, ini hitam, ini merah, kayak pohon naga ya. Tuh kata bininya RW, ada nggak bininya RW sini? Ada, mana orangnya? Itu namanya bocor-bocor halus. Ngomongnya sampai berbisik-berbisik, tapi ngomongin tapi jangan ngomong-ngomong RW yang halus. Tuh, namanya bocor halus.
lo kan orang ngaji masih bocor halus, ngomong kadang-kadang mata kemana, tangan ke sini, mata ke sono, mulut ke sono. Iya, ya kan ya? Iya, naudzubillah min. Makanya ciri ibu yang ngaji, mudah-mudahan karena ibu-ibu sini pada doyan ngaji dan pada amat duit kagak pelit, amat duit pada royal, dan acara sehebat apapun pasti berhasilnya di tangan ibu-ibu. Minggu yang lalu saya ngerti di Al-Musabin Kompas, kata ibu-ibu PKK-nya begini, sama kayak ibu begini nih, Pak Ustadz, saya ngadain acara segini dalam waktu seminggu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kata saya, iya Bu, kalau ibu mah seminggu bikin acara bisa sukses. Emang kenapa? Karena ibu yang megang duit. Kalau bapak-bapak punya acara begini, jangankan seminggu, 3 bulan tuh gak kelar-kelar. Bapak-bapak mah gak megang duit, megang setruknya doang. Makanya ibu-ibu mah seminggu gak kelar. Kenapa? Ibu anu nyumbang sekian, ibu anu nyumbang sekian, ibu anu nyumbang sekian. Maka pada lancar ya. Kalau bapak mah entar dulu ya bilang mamanya bocah, entar dulu ya mau bilang mamanya bocah, kan begitu. Orang gak megang duit, cuma megang setruknya doang. Paham? Makanya kalau ada orang yang rajin ngaji, pasti dia gak bakal pelit. Pak DKM jam berapa Pak DKM? Ini jam 11 nih. Jam 1. Hah? Jam 1? Emang saya dibayar berapa di sini? 2 amplop. Hah? 2 amplop. Jam 11 Pak DKM-nya. Nah, 15 menit lagi Bu. Ya, lewat dari jam 11 berarti hitungannya lembur. Bu, ada sahabat Nabi, ibu-ibu biasanya nggak mau hidup susah. Yang kadang-kadang rumah tangga dijanjiin, ntar Neng, kalau nikah sama abang mah, insya Allah Neng, seminggu juga abang beli motor, seminggu naik mobil, seminggu kita pindah rumah. Janji yang muluk-muluk waktu pacaran, punya anak 3, masih juga kontrak. Borok-borok motor, borok-borok mobil, sepeda buntut yang dipakai. Biasanya ibu-ibu kalau umpama miskin mah rada-rada susah untuk tahan. Udah Bang, kalau gitu ini kita cerai aja Bang ya, saya mau cari budak yang kaya. Dulu di zaman Nabi ada ibu-ibu yang kagak kuat nahan miskin. Bang, abang kan dekat sama Nabi. Nabi kan doanya manjung Bang. Abang minta dong didoain supaya kita jadi orang kaya. Saya capek Bang jadi orang miskin. Orang miskin mah kadang-kadang gaib mulu sama orang. Pakai baju batakot, pakai bola rigid. Ya kan? Pakai emas, tangan yang kuning-kuning, tangannya imitasi. Orang miskin pakai tangan yang ada emas-emasnya. Orang pada ngomong, bohongan tuh, imitasi tuh, beli di pasar malam tuh, bukan di toko yang ada suratnya tuh. Ya kan ya? Sampai Bang saya dibuliin mulu sama orang-orang. Pakai emas katanya juga imitasi, pakai baju baru katanya bilang boleh kreditan. Ya Bu ya, makan enak katanya boleh dikasih sama orang. Sampai Bang, terus gimana? Abang minta sama Rasulullah supaya kita didoakan jadi orang kaya. Kata suaminya apa? Malu Bu, udah ngapa sih? Enggak Bang, saya minta Bang kita jadi orang kaya, kalau enggak saya cerai aja nih. Gitu bahasa kita nih. Akhirnya suaminya bilang sama Rasulullah, ya Rasul, bini saya minta didoakan jadi orang kaya, enggak mau jadi orang miskin ya Rasul, capek jadi orang miskin. Terus gimana? Ya udah sekarang begini ya, aku kasih kesempatan 10 tahun ke depan. 5 tahun jadi orang kaya, 5 tahun jadi orang miskin. Kira-kira ibu milih mana dulu, miskin dulu apa kaya dulu? Woi jangan bengong, ini gue lagi nanya nih. Ibu dikasih kesempatan 10 tahun, 5 tahun jadi orang kaya, 10 tahun, 5 tahun jadi orang miskin. Kira-kira nih yang ini, ntar orang belakangannya, ini nih, kaya dulu 5 tahun apa miskin dulu 5 tahun? Hah? Kaya dulu 5 tahun, ntar jatuh miskin.
Wah itu mengarang. Ini mah orang nggak ada jawaban begitu. 5 tahun kaya, 5 tahun. Kata Rasulullah, coba sampaikan kepada istrimu, 5 tahun kaya dulu, apa 5 tahun miskin dulu. Kalau orang kaya dulu 5 tahun jatuh miskin, nyeketnya bu sampai betul nggak? Ibu jadi orang kaya nih, jatuh miskin, nyesek nggak kira-kira? Sakit nggak kira-kira? Di mana sakitnya? Masih di sini. Tapi di sini suntiknya di sini. Bu, pindah lagi ya. Nih yang ini nih. Ibu 5 tahun jadi orang kaya, 5 tahun jadi orang miskin. Ini mana dulu kira-kira? Kaya dulu, nggak apa-apa tak miskin lagi. Kaya terus. Lah orang ada pilihannya. Bu, 5 tahun jadi orang kaya, 5 tahun jadi orang miskin. Pilih mana dulu? Kaya dulu. Emang semua ibu-ibu di mana aja pada mata duitan? Oh, ada 4 penyakit perempuan yang bisa disembuhkan, cuma 1 nggak bisa disembuhkan. Bawel bisa disembuhkan kalau ibu ngaji. Yang kedua, cemburuan, penyakit ibu tuh. Kalau ibu ngaji, insya Allah sembuh. Yang ketiga, pelit. Kalau ibu ngaji, insya Allah itu. Tapi yang kagak sembuh itu penyakit adalah wanita mata duitan. Matre itu gak sembuh. Dah, oke, next. Waktu udah mau jam. Ini kisah Nabi ya bu ya, bukan saya ngarang, bukan. Baik ya Rasul, saya tanya sama mamanya bocah di rumah. Dia pulang malu. Iya beb. Panggil malu. Iya beb, tapi malu tapi beb. Apa bang? Tadi saya udah ketemu sama Rasulullah. Udah saya sampaikan maksudmu jadi orang kaya terus. Tapi kata Rasulullah dikasih kesempatan 10 tahun, 5 tahun jadi orang kaya, 5 tahun jadi orang miskin. Kira-kira mau ngambil apa dulu mbak malu? Ini dia bilang ini bu, hitung kaya miskin, kaya miskin, kaya miskin gitu. Kaya ngitung kancing. Akhirnya dia pilih kaya sama dengan ibu-ibu sini. Pilih kaya. Mbak, saya pilih kaya dulu dah. Ya udah, disampaikan ya Rasul, kata emaknya bocah minta kaya dulu. Ya, dikasih modal 1 ekor kambing bu sama Rasulullah. Nih, bawa 1 ekor kambing, kau piara kambing, kau rawatin. Maka dengan izin Allah, yang tadinya 1 ekor kambing biasanya berenang cuma 2, 3, itu beranak sampai berojol banyak banget gitu. Beranak lagi gitu. Akhirnya kambingnya banyak, ternaknya banyak, jadi orang kaya. Enggak kata begini jadi orang kaya, tahu kaya ngepet, itu mengepet namanya. Rasulullah nggak ngajarin kita ngepet, ngajarin kayak apa dia? Dikasih 1 ekor kambing, kan proses namanya. Enggak tiba-tiba jadi orang. Setelah kambing itu dirawatin, dikasih makan, kambing itu yang tadi beranak dengan 1, 2, ini mah dengan izin Allah cepat beranak, dapat berkembangnya, jadilah dia orang. Setelah 5 tahun, emaknya bocah rada-rada kepo juga. Beb, ini kan hitungannya udah 5 tahun ya. Kok ini tahun yang karena kita gak miskin-miskin, gitu. Sampai tahun ke-7 kok gak miskin-miskin. Sampai tahun ke-8 kok gak miskin-miskin. Katanya 5 tahun kaya, 5 tahun. Akhirnya sampai tahun yang ke-10 tetap aja ini tetap jadi orang kaya. Rasul, kata engkau 5 tahun kaya, 5 tahun miskin. Kok ini udah 10 tahun saya gak miskin-miskin? Apa kata Rasulullah? Coba tanya emaknya bocah, apa yang dilakukan sama emaknya bocah sehari-hari? Gitu. Akhirnya dia tanya malu, emang apa sih yang kau lakukan selama ini kok sampai kita gak miskin-miskin? Sampai Rasulullah suruh nanya kepadamu, kenapa kita gak miskin? Beb,
Ini kata mana bocah nih, Beb, selama kita merawat ini kambing, 1/3 saya tabungin, 1/3 saya buat makan, 1/3 saya sodakohin. Mungkin 1/3 inilah yang saya sodakohin, maka kita nggak pernah miskin-miskin, gitu. Oh, pantas nggak miskin-miskin karena uang yang didapatin itu dia selalu sodakokan kepada orang lain. Makanya buat ibu-ibu yang pada hari ini sebagai donatur yang udah ngeluarin daripada anak-anak yatim, mudah-mudahan ibu-ibu yang sebagai donatur yang pertama rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya semakin manfaat, badannya semakin sehat, duitnya semakin tambah, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini mati duluan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini gimana sih doa ini? Ibu-ibu mati duluan dalam keadaan husnul. Sudah amin. Apa tadi kuncinya? Kalau ibu sering berbagi, bahwasanya duit kita walayankus, tetapi yajin, tetap yajin, bertambah, dan tidak akan berkurang. Bu, paham? Saya begini, saya testimoni sajalah, berbagi pengalaman. Saya dulu tahun 2000 ketika saya nembak ke kampung Sasak 3 Tridaya Sakti, kerja di Indofarma 5 tahun bangkrut. Sekarang Indofarma bangkrut juga. Di kerjaan saya dikeluarkan karena nggak ada yang namanya kerjaan. Saya nganggur. Ketika saya nganggur, saya punya tempat, saya kumpulkan anak-anak ngaji di rumah saya, anak-anak yatim ngaji di rumah saya. Kalau malam saya pada nginep ngomong, nah doain Abi ya nak, supaya kita punya tempat yang bagus nak, supaya kamu ngajinya enak nak, supaya kamu nginep sini enak nak. Alhamdulillah, setahun 2 tahun ada yang ngaji sumbangan bangunan, ada yang ngaji genteng dan sebagainya. Pas sekarang udah 25 tahun saya di Sasak 3, saya naik ke atas. Bangunan saya 3 lantai. Kata saya cuma guru doang. Kepala sekolah MTS Tribona Sakti yang gajinya nggak sampai 2 juta. Tetapi mohon maaf kok bisa bangun 3 lantai? Secara logika nggak masuk akal dong. Ya kan ya? Saya cuma ngedalam, ya Allah punya bangunan 3 lantai ini. Gede begini bangunan, duit dari mana? Saya katakan apa? Ini karena doanya anak-anak yatim, doanya anak-anak yang ngaji di rumah saya, yang kalau kita doakan nak supaya Abi punya rumah yang bagus, punya rumah yang gedung, kalian ingat alhamdulillah. Makanya buat kita nih ibu-ibu nih, santunan itu bukan pada saat tanggal 1 Muharram aja. Saya punya praktek begini Bu, saya bilang sama ibu saya nih, kalau kita punya duit goceng nih, yang 1000 dibeliin kilor, 1000 dibeliin tes listrik, 3000 kasih uang jajan dia. Tuh, setiap hari itu saya, ini mohon maaf saya karena ada anak ngaji gitu punya ngaji, saya anak yatim saya kasih 2000, saya kasih 2000, saya ngasih 2000, biasanya ada yang undang Ustaz, bisa nggak ngisi acara gini? Saya ngasih 2000, dikasih 2 juta yang kopinya, ya kan? Demi Allah, demi Rasul ini saya selalu begitu. Jadi kata saya, kalau ada anak-anak ngaji dulu nih, ini anak yatim nih kasih 2000, ntar ada undangan ceramah, ngasih lagi 2000, ntar ada undangan ceramah, ngasihnya 2000, tapi dibalasnya. Kata saya, indahnya berbagi. Oh itu ya Pak Ustaz, kalau kita berbagi, yang pertama bikin senang anak yatim, yang kedua harta kita kagak bakal berkurang. Makanya istri saya saat ini, itu katanya kenapa sama istri saya, nggak pernah istri saya itu minta duit, nggak pernah. Istri saya dompetnya nggak pernah kosong daripada duit. Kenapa? Istri saya kalau dikasih duit sama saya, dia bilang apa? Ya Allah, ya Hananu, ya Manan, ya Karimu, ya Wahab, ya Fatahu, ya Rojak, ya Ghani, ya Mubin.
Ibu kali kasih duit sama suaminya bilang apa? Gak cukup segini mama. Belum juga itu udah gak cukup. Terima kasih ayah. Apalagi ibu bilang lo? Hah? Apa bu? Ibu dikasih duit sama suami bilang apa? Terima kasih. Apalagi? Kurang banyak. Mana cukup? Mana lagi? Setruknya mana? Buktinya mana? Kali itu saya dikasih duit sama saya, ya Hananu ya Manan, ya Karimu ya Wahab, ya Fatahu ya Rasyad, ya Ghani ya Mugni. Barang siapa yang ketika dikasih duit sama suaminya membaca Asmaul ini, maka dompetnya kagak bakal kosong daripada duit. Ikut ibu bareng bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hananu ya Manan, ya Karimu ya Wahab, ya Fatahu ya Rasyad, ya Ghani ya Mugni, ya Hananu ya Manan, ya Karimu ya Wahab, ya Fatahu ya Rasyad, ya Ghani ya Mugni. Itu kan Asmaul bos. Ibu kalau dikasih duit sama suami baca itu, insya Allah dompet ibu kagak bakal kosong daripada duit selama suaminya ngasih duit terus. Kalau nggak ngasih Pak Ustaz, ya minta. Ya, terima kasih. Ibu, itu saja pada pagi hari ini. Intinya yang pertama, kalau pengen hidup kita barokah, maka sering-seringlah kita berbagi. Kalau kita pengen jadi orang kaya yang sebagaimana sahabat Nabi, maka sering-seringlah kita berbagi. Dan kalau kita pengen diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hajat kita yang dikabul sama Allah, maka perbanyak senengin daripada anak-anak yatim yang ada di sekitar rumah kita. Mudah-mudahan semuanya biar pada sehat, biar pada panjang umur, banyak rezekinya. Para donatur baik bapak-bapak, ibu-ibu yang pada hari ini ikut partisipasi dalam mensiarkan santunan anak yatim indahnya berbagi. Dan mudah-mudahan anak-anak yatim yang kita santuni pada pagi hari ini, mereka memberikan syafaat buat kita nanti di akhirat, dan kita diberikan juga doa-doa mereka, doa-doa yang mustajabah. Nanti doanya mungkin oleh guru kita yang hadir pada pagi hari ini. Dan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu Yawmi atas penyampaian dari Kiai Haji Darul Hudi yang telah mengisi nasihat kita pada hari ini, yang sangat kita garis bawahi bahwa kalau hidup kita ingin barokah, maka kita harus terus berbagi. Karena intinya berbagi adalah harta kita akan terus bertambah dan bertambah. Itu yang harus senantiasa kita camkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas penyampaian tadi. Semoga menjadi penambah ilmu buat kita dan menjadi pegangan untuk kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, untuk agar terus selalu berbagi dengan anak-anak yatim. Amin. Sebagai penutup untuk melengkapi kegiatan kita hari ini, agar acara dari awal sampai akhir ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup dengan doa. Insya Allah penyampaian doa akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita sempurnakan acara
Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan amalkan pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para jamaah, para warga seluruhnya yang sudah menyisihkan sebagai rezekinya, para dermawan, para donatur, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, mudahkan rezekinya. Kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang kekurangan rezeki, kesulitan dalam kehidupan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan juga pada anak-anak kita, menghayati pun anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan dengan pakaian soleh-solehan, cerdas dan sukses ke depannya, bisa membanggakan diri kita sebagai orang tua dan juga untuk lingkungan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama kami walau hadir ini bagi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu anhu wa sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.